Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera selalu. Jumpa lagi dengan saya, Agus Setiotomo. Saya ucapkan salam kenal bagi yang pertama kali berjumpa dengan saya dalam channel Modul Polkesma. Melalui modul Polkesma ini, atau melalui channel ini, saya akan berbagi informasi tentang seputar dunia kesehatan masyarakat dan bidang-bidang lain yang dapat menunjang terciptanya derajat kesehatan optimal pada masyarakat. Untuk itu, mari simak secara tuntas semua video yang ada di channel ini agar teman-teman tidak gagal paham. Dan jangan lupa, bagi Anda yang belum mendukung channel ini, dukungan Anda saya tunggu. Tahukah Anda, tulisan ilmiah adalah bentuk tulisan yang formal. Sehingga di dalam penulisannya kita perlu mengikuti kaidah penulisan yang baik. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan yang terbagi dalam beberapa pokok bahasan, meliputi kaidah penulisan ilmiah, penulisan kutipan, penulisan daftar pustaka, penulisan abstrak, dan penulisan artikel kesehatan. Kaidah penulisan. Ada beberapa kaidah penulisan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca yang baik dapat memperjelas maksud dan makna dari sebuah kalimat atau paragraf. Terdapat beberapa tanda baca yang umum yang kita gunakan seperti tanda titik, koma, kemudian petik, dan tanda tanya. Ketika kita ingin menanyakan status kesehatan lansia di sebuah kecamatan, misalkan kita ambil contoh Kecamatan Lawang, kemudian kita menulis kondisi kesehatan lansia di Kecamatan Lawang baik ya. Nah, kita menulis tanpa adanya tanda tanya, maka pembaca akan mengira bahwa kondisi kesehatan lansia ini sedang baik-baik saja. Padahal banyak masalah kesehatan yang sedang dialami oleh lansia pada saat itu. Nah, ini mengandung arti bahwa penggunaan tanda baca ini sangat penting sekali supaya makna yang akan kita sampaikan itu adalah jelas. Ketika kita menulis sebuah kalimat yang panjang, maka kita akan kesulitan bila mana kalimat itu tidak ada jedanya. Jadi penggunaan tanda baca koma dalam kalimat yang panjang itu sangat diperlukan. Sehingga pembaca itu akan dengan mudah tidak mengalami kesulitan karena ada poin-poin yang harus dijeda pada saat membaca. Nah, untuk memahami penggunaan tanda baca, jadi supaya kita lebih paham dengan penggunaan tanda baca, maka saya sarankan Anda bisa memulai memperhatikan tanda baca di surat kabar atau koran atau berita elektronik seperti Kompas, kemudian Detik News, dan Liputan 6. Nah, membaca artikel populer itu relatif lebih mudah karena tidak panjang dan banyak mengandung tanda baca untuk kutipan dan sebagainya. Selain itu, Anda juga bisa memilih artikel yang menarik bagi Anda. Selain tanda baca, kita harus juga memahami tentang penggunaan huruf kapital.
Jadi menggunakan huruf kapital itu merupakan salah satu syarat dalam penulisan yang baik. Kata yang diberi huruf kapital ini biasa memiliki makna khusus. Berikut beberapa aturan dalam menggunakan huruf kapital. Yang pertama adalah huruf kapital itu diberikan di awal kalimat. Kemudian huruf kapital itu diberikan jika kata tersebut merupakan nama tempat seperti kota Jakarta, kemudian Gunung Krakatau. Nah, ini merupakan nama tempat sehingga perlu menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Kemudian nama orang. Nama orang harus menggunakan huruf kapital. Kemudian juga nama lembaga. Misal Kementerian Kesehatan. Nah, itu berarti menggunakan huruf kapital di awal tiap katanya. Kemudian bila mana ada kalimat atau kata penghubung, ini tidak perlu diberikan huruf kapital. Huruf kapital juga perlu dituliskan ketika ada nama jabatan, sebuah jabatan, kemudian diikuti dengan nama. Misal Presiden Jokowi, kemudian Kepala Desa Sumanto. Huruf kapital ini tidak perlu diberikan pada nama binatang. Contoh misalkan badak Sumatera. Ini tidak perlu huruf besar atau huruf kapital. Orang utan Kalimantan ini juga tidak perlu huruf kapital. Kaidah penulisan berikutnya yaitu penggunaan istilah baku. Seringkali kita bingung apakah istilah atau kata yang kita gunakan itu sudah benar atau belum. Banyak sekali cara sebenarnya untuk mengecek istilah baku dalam bahasa Indonesia. Berikut akan saya sampaikan beberapa di antaranya upaya kita untuk bisa mengecek apakah istilah itu sudah baku apa belum. Yang pertama, banyak membaca buku atau tulisan di koran. Umumnya kata-kata yang digunakan adalah kata baku. Namun korannya jangan koran yang koran yang hanya asal-asal koran, jangan ya. Jadi koran-koran yang istilahnya koran yang besar. Atau langsung berkunjung ke situs Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online di situ. Jadi di kkbi.web.id. Anda bisa akses di situ supaya Anda mengetahui istilah-istilah baku yang ada di bahasa Indonesia. Atau juga bisa berkunjung atau mengikuti laman Facebook dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam beberapa kasus, kita sulit mendapatkan terjemahan untuk istilah bahasa Inggris. Jika memang tidak ada, kita bisa menggunakan istilah tersebut dengan mencetak tanda miring. Jadi bahasa tadi kita dicetak miring ya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan kaidah penulisan yang lain seperti pengejaan. Nah, kesalahan pengejaan merupakan salah satu kesalahan penulisan yang paling sering. Terdapat beberapa penyebab seseorang melakukan kesalahan mengeja dalam tulisannya. Yang pertama belum tahu tentang pengejaan yang baku. Dan ini solusinya adalah perbanyak membaca dan memperhatikan istilah baku. Bisa juga mengecek di FB Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau sering kali ada postingan di situ di ejaan hari ini. Nah, itu kita bisa berlatih di situ bagaimana pengejaan yang baik. Kemudian kesalahan berikutnya adalah tidak teliti. Nah, dalam mensikapi kesalahan ini, maka solusinya adalah
penulis perlu membaca ulang atau meminta orang lain untuk melakukan pengecekan. Kaidah penulisan yang perlu kita perhatikan berikutnya yaitu susunan kalimat aktif dan pasif. Jadi suatu kalimat umumnya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan waktu atau keterangan tempat, atau kita singkat SPOK. Nah, secara sederhana, subjek itu adalah pihak yang melakukan suatu kegiatan, atau predikat terhadap pihak lain atau objek. Kalimat aktif adalah kalimat yang menyampaikan subjek sedang melakukan sesuatu kepada objek. Jadi subjek diletakkan di depan. Dan umumnya, tapi tidak selalu, menggunakan imbuhan me. Contoh kalimat di sini, misal gajah merusak kebun warga. Gajah di sini sebagai subjek, merusak itu predikat, kebun warga adalah objek. Kalimat pasif menyampaikan objek yang dikenai suatu pekerjaan oleh subjek. Dalam hal ini objek diletakkan di depan dan umumnya atau tidak selalu menggunakan imbuhan di atau ter. Contohnya seperti ini. Kebun warga dirusak oleh gajah. Kebun warga itu adalah objek, dirusak itu predikat, gajah itu adalah subjek. Kaidah penulisan yang lain yaitu menulis kalimat yang baik. Kalimat yang baik harus mudah diterima dan dimengerti oleh pembaca. Kita tidak ingin membuat kalimat panjang, berputar-putar sehingga membingungkan pembaca. Nah, prinsip kalimat efektif adalah menyampaikan informasi dengan ringkas dan jelas. Apabila banyak informasi yang ingin disampaikan, dapat dibagi menjadi 2 kalimat atau lebih. Dalam hal ini kita coba berikan contoh pada kalimat adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ini kalimat yang tidak efektif karena memiliki pengulangan subjek. Yang efektif adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Ini kalimat efektif karena tidak ada pengulangan subjek di sini. Kaidah penulisan berikutnya yaitu menulis paragraf. Paragraf adalah kumpulan 3 kalimat atau lebih yang menjelaskan tentang satu ide utama. Jadi struktur paragraf itu terdiri dari 1 kalimat utama dan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu biasanya diletakkan di awal atau di akhir paragraf. Walaupun juga bisa terkadang diletakkan di tengah. Dari penjelasan kaidah penulisan yang di depan tadi sampai di akhir, ada beberapa yang perlu kita sampaikan di sini terkait dengan tipsnya atau triknya supaya Anda bisa semakin mantap dalam menulis. Nah, berikut kita sampaikan tipnya. Yang pertama adalah rajin membaca. Bisa memulai dari surat kabar ataupun majalah. Lebih lanjut, banyaklah membaca laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah atau artikel ilmiah, atau mungkin hasil skripsi dan tesis. Kemudian perhatikan teknik-teknik penulisannya. Yang kedua, gunakan situs KBBI online melalui kbbi.web.id dan Facebook Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengecek ejaan dan istilah baku. Dan yang ketiga adalah di MS Word atau settingan, pilih file, kemudian option, kemudian language, kemudian klik add Indonesian ke dalam editing language dan aktifkan.
maka Word akan membantu Anda dalam mengecek struktur dan ejaan tulisan. Yang keempat adalah teliti. Jadi Anda harus rajin membaca ulang tulisan yang Anda buat atau minta teman untuk membantu memeriksa. Dan yang kelima adalah latihan, dan latihan. Pokok bahasan berikutnya kita akan membahas atau mempelajari penulisan kutipan atau mensitasi artikel ilmiah. Salah satu tahapan penting yang menentukan kualitas dari suatu karya ilmiah adalah proses mensitasi. Mensitasi dalam hal ini berarti mengutip informasi dari sumber artikel ilmiah lain untuk digunakan sebagai informasi tambahan ataupun pendukung dari sebuah pernyataan yang bersifat ilmiah. Nah, selain itu, mensitasi juga berarti memberikan informasi mengenai sumber yang ia kutip dalam karya tulisnya. Melalui sitasi, seorang penulis akan terhindar dari plagiarisme yang sangat masif terjadi dalam proses penulisan karya ilmiah. Nah, dengan demikian sangat diperlukan sekali pemahaman khusus mengenai proses mensitasi agar karya tulis yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang akurat dan terhindar dari plagiarisme. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan sebelum mensitasi artikel ilmiah. Yang pertama adalah memilih sumber artikel ilmiah. Jadi memulainya dari topik utama yang bersifat umum, kemudian ke topik-topik yang khusus sesuai dengan masalah utama karya tulis yang akan kita tulis. Kemudian mulai dari tahun publikasi yang paling baru. Hal ini akan membantu penulis dalam memperoleh informasi penting yang paling baru mengenai topik yang ingin dikembangkan dalam tulisannya. Nah, setelah itu penulis dapat membaca artikel ilmiah yang dipublikasikan pada tahun yang lampau. Dengan demikian, diharapkan penulis dapat mendapat gambaran perkembangan informasi serta masalah-masalah dari topik yang ingin ditulis. Nah, aturan yang digunakan terkait dengan tahun publikasi, kalau kita mengambil dari artikel jurnal itu 5 tahun terakhir. Tapi kalau artikelnya atau sumber itu dari buku, maka 10 tahun. Berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi adalah wajib membaca sebelum mensitasi. Nah, ini jangan sekali-sekali mensitasi tanpa membaca artikel yang bersangkutan. Hal ini akan memungkinkan terjadinya plagiarisme dalam proses menulis. Bila penulis kesulitan dalam mengakses secara lengkap sumber artikel yang bersangkutan, dianjurkan melihat bagian abstrak dari karya tulis tersebut. Abstrak umumnya akan menjelaskan mengenai isi penting dari sebuah artikel ilmiah. Namun membaca artikel secara lengkap masih tetap lebih dianjurkan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah gunakan teknik parafrase. Jadi parafrase itu dapat diartikan sebagai mengungkapkan atau menuliskan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa penulis, namun tanpa mengubah makna yang dimaksud oleh penulis aslinya. Nah, teknik parafrase ini akan membantu penulis dalam menghindari terjadinya plagiarisme. Di dalam penulisan kutipan atau sitasi, kita juga harus memahami mana pernyataan yang membutuhkan dan mana pernyataan yang tidak membutuhkan sitasi. Jadi tidak semua pernyataan yang penulis ingin tulis itu membutuhkan sitasi. Nah, umumnya sitasi diperlukan pada pernyataan yang tidak umum.
dan merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan untuk jenis pernyataan hasil observasi, eksperimen, pengalaman, dan opini dari penulis pribadi ini diperbolehkan untuk tidak menggunakan penulisan abstrak. Abstrak di sini merupakan intisari ringkasan mengenai isi karya tulis ilmiah. Jadi seperti skripsi, kemudian tesis, atau disertasi, atau mungkin laporan atau jurnal dari hasil penelitian. Jumlah kata yang umum di dalam sebuah abstrak itu rentangnya 200 sampai 250 kata. Nah, di dalam penulisan abstrak itu mencakup pendahuluan, kemudian metodologi, kemudian hasil, kemudian diskusi, kesimpulan, dan atau rekomendasi. Atau kita bisa membuat sebuah jembatan keledai, jadi IMRAT. I-nya itu adalah introduction, M-nya adalah method, kemudian R-nya adalah research, A-nya itu end, D-nya adalah discussion. Nah, di dalam penulisan abstrak juga perlu kita mencantumkan kata kunci, di mana kata kunci ini biasanya dibatasi maksimal 5 kata. Jadi perlu ditampilkan kata-kata yang mempresentasikan penelitian. Jadi kata kunci ini umumnya meliputi objek studi, kemudian metodologi, hasil penting, dan isu yang diangkat. Penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka ini merupakan tampilan seluruh literatur yang digunakan dalam artikel. Kemudian selalu mensitasi literatur di badan artikel sebelum menampilkan di daftar pustaka. Dan format penulisan daftar pustaka ini beragam, menyesuaikan institusi atau media jurnal yang dituju. Nah, di institusi kita ini salah satunya menggunakan model atau style APA, American Psychological dan Association. Nah, pola-pola seperti ini atau style ini kita sebenarnya tidak perlu berpikir keras bagaimana polanya, tidak perlu, karena di dalam penulisan daftar pustaka kita bisa memanfaatkan atau dibantu dengan adanya software. Nah, software yang kita gunakan ada Mendeley dan EndNote. Nah, tapi saya sarankan menggunakan Mendeley karena ini yang akan kita ajarkan di sini. Di penggunaan Mendeley di dalam menulis daftar pustaka, termasuk ini software ini juga bisa digunakan untuk melakukan penulisan citasi tadi. Pokok bahasan berikutnya adalah penulisan artikel kesehatan. Nah, karena di D3 tidak ada tuntutan untuk publikasi, maka yang kita ajarkan dalam kesempatan ini adalah penulisan artikel kesehatan dalam bentuk laporan, ya, laporan karya tulis ilmiah atau laporan tugas akhir. Di sini ada template-nya yang akan kita gunakan. Yang pertama meliputi halaman cover, kemudian judul, kemudian surat pernyataan, kemudian lembar pengesahan, kemudian lembar panitia penguji, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar singkatan dan istilah. Nah, ini yang harus kita lengkapi sebagai pernak-perniknya atau kelengkapan dari sebuah laporan karya tulis ilmiah. Sedangkan yang inti di sini adalah bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 metode, kemudian bab 3 hasil dan analisis, bab 4 pembahasan, dan bab 5
kesimpulan. Nah, untuk pembuatan proposal ini mulai dari bab 1 sampai bab 2. Kemudian setelah penelitian atau hasil, ya setelah melakukan hasil atau penelitian itu, maka laporan penelitiannya akan berubah ditambahi dengan bab 3, 4, dan 5. Jadi diperhatikan untuk proposal hanya sampai bab 1 sampai bab 2. Sedangkan nanti di hasil itu harus ditambah dengan bab 3, 4, dan 5. Nah, nanti kita akan coba latihan atau mendemonstrasikan bagaimana cara membuat template penulisan ilmiah supaya nanti kita mudah dalam menulis di dalam Microsoft Word yang akan kita gunakan nanti. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.